Penjua-jua, selamat pagi. Mari kita mulai saat teduh kita. Kita katakan, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Sembahkan berjuang bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Kita katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu ya Bapa. Semakin hari semakin bertambah kasih-Mu, berkat-Mu bagi kami. Kami sangat bersyukur karena kami selalu hidup dalam kelimpahan. Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu di pagi ini. Firman yang menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami. Berkati kami Bapa, berkati firman yang menjadi renungan kami. Terpuji termulia Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Kehidupan rohani orang percaya seharusnya sama seperti pohon zaitun. Yang semakin hari semakin kuat berakar ke dalam. Menurut penelitian, akar pohon zaitun dapat menembus ke dalaman tanah hingga mencapai 6 meter untuk mencari sumber air. Dan inilah yang menjadi rahasia kekuatan pohon zaitun.
berakar sampai kedalaman untuk mencari sumber air. Berbicara tentang orang percaya, orang yang mempunyai kerinduan besar untuk tinggal dekat dengan firman Tuhan, orang yang memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan, yang suka merenungkan firman-Nya siang dan malam. Dikatakan sama seperti pohon zaitun. Kekuatan pohon itu terletak pada akarnya, dan pohon itu dapat menghasilkan buah. Saudaraku yang terkasih, ketika kita memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan, kita akan tetap tenang sekalipun berada di tengah angin badai dan gelora. Kenapa? Karena iman kita berakar kuat di dalam Tuhan. Saudara tahu, pohon zaitun adalah pohon yang dapat bertahan hidup sampai ribuan tahun lamanya. Di segala musim, pohon zaitun dapat tetap berdiri dengan kokoh. Selain itu, pohon zaitun juga adalah pohon yang dapat menghasilkan minyak. Pada zaman dahulu, minyak pohon zaitun sering dipakai untuk mengurapi raja. Demikianlah seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, hidup kekristenan kita adalah hidup yang menghasilkan buah yang berharga, yang dapat dinikmati oleh banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya dengan berakar menancap bersama Kristus melalui firman-Nya, hanya dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menjalankan firman Tuhan, kehidupan kita akan berbuah. Saudara-saudara yang terkasih, hendaklah hidup kita sebagai orang percaya sama seperti pohon zaitun, kuat dan menjadi berbuah. Di tengah banyak gelombang sekalipun, di tengah banyak pergumulan sekalipun, iman kita tetap kuat, iman kita tetap teguh. Kita dapat berdiri dengan teguh hanya karena persekutuan kita dengan Tuhan. Carilah Tuhan, menancaplah bersama Tuhan, berjuanglah untuk tetap setia sampai akhir dan hasilkan buah-buah kebaikan. Terpuji nama Tuhan. Berkati firman-Mu Bapa. Biarlah kami sama seperti pohon zaitun yang akarnya menancap jauh mencari sumber air, sehingga dia dapat berdiri dengan kokoh, berbuah pada musimnya, walau kekeringan, tapi dia tetap dapat berdiri karena sumber air sudah dia dapatkan. Demikian kami sebagai anak-anak Tuhan, iman kami akan tetap berdiri teguh, kokoh di tengah gelombang sekalipun, karena kami sudah mendapatkan sumber air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Hanya hidup bersama Kristus, kami dapat berdiri teguh, kuat, bertahan lama dalam iman kami, dan menghasilkan buah-buah kebaikan. Terpuji termulia Engkau, berkati firman ini Bapa. Amin. Saudara-saudariku, kita sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudaraku, kita mulai hari ini dengan berdoa syafaat. Jangan letih,
jangan lelah tetap berdoa. Berdoa bagi kehidupan kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tetaplah berdoa dan jadilah pendoa-pendoa syafaat. Mari kita mulai doa syafaat kita. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bersyukur ya Bapa buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Semakin hari semakin melimpah kami rasakan. Semakin hari kami semakin tenang, semakin teduh menghadapi kehidupan kami. Hanya karena firman-Mu ada dalam diri kami. Kami sudah berdoa syafaat dari rumah kami, dari tempat kami masing-masing. Hamba percaya Bapa, setiap doa kami didengar oleh Tuhan. Kami percaya Bapa menjawab setiap kerinduan kami. Berkati kami, keluarga kami. Berkati orang-orang terkasih kami, tetangga kami, keluarga besar kami. Berkati pekerjaan dan usaha kami. Berikan rezeki bagi kami, agar kami dapat mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Berkati bangsa, negara kami, pulihkan keadaan kami. Kami percaya, walau virus COVID-19 ada di tengah-tengah kami, tapi iman kami tidak akan pernah goyah. Kami akan tetap dapat berdiri teguh sama seperti pohon zaitun, tetap menghasilkan buah, tetap menjadi berkat bagi sekeliling kami. Kami tidak takut kemarau, kami tidak takut, karena kami sudah mendapatkan air hidup itu. Berkati kami Bapa, agar kami tetap berdiri teguh bersama Tuhan, menjalani kehidupan kami. Terpuji termulia Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat teduh kita sudah selesai. Bertemu kembali dalam saat teduh kita besok hari. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudariku. Salam kasih persaudaraan.